Spurs mendapatkan hasil seri 2-2 di partai di Emirates Stadium. Saya bilang ini adalah hasil yang sangat bagus untuk Tottenham Hotspur karena dari rekor kita bisa lihat seberapa dominannya Arsenal di partai di Emirates Stadium. Jadi pastinya Spurs akan pulang ke rumah dengan perasaan senang hati dan perasaan puas. Tapi taktik apa yang dilakukan oleh Ange Postecoglou secara benar di partai kali ini? Di video kali ini saya ingin mencoba menganalisa lebih detail lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh Spurs di pertandingan melawan Arsenal ini, mereka memfokuskan pembangunan serangan di posisi sayap kanan. Itu bisa kita lihat dari heatmap pemain Spurs di pertandingan kali ini. Di sayap kanan itu warnanya lebih hijau dan lebih panas daripada di posisi sayap kiri. Ini menunjukkan bahwa memang betul mereka memfokuskan serangan di posisi sayap kanan. Dan apa yang terjadi ketika Spurs membangun serangan dari posisi sayap kanan tersebut? Pemain-pemain yang menempati sayap kanan ini yaitu Pedro Porro, Pape Matar Sarr, Yves Bissouma, dan Cuti Romero. Keempat pemain ini mereka seringkali mencoba untuk menempelkan diri satu sama lain seperti perangko, karena mereka mengerti bahwa kalau mereka nempel, posisi mereka sangat erat satu sama lain, ini akan menciptakan segitiga operan-operan pendek di mana mereka mengenali ancaman dari tekanan-tekanan tinggi Arsenal dan bagaimana mereka mencoba untuk melewati pressing-pressing tinggi dari Arsenal itu. Caranya adalah untuk membuat segitiga operan-operan pendek antara keempat pemain tersebut agar mereka bisa melewati pressing-pressing tinggi ini. Jadi apa yang terjadi ketika mereka membangun serangan di posisi sayap kanan? Coba kita langsung masuk ke tactics board. Oke, jadi kita sudah bisa melihat mereka fokus serangan di posisi sayap kanan. Oke, ada Romero di sini, Van de Ven di sini, dan ada Odegaard yang bersampingan dengan Nketiah mencoba untuk melakukan pressing tinggi, dan juga ada Yves Bissouma ya yang seringkali menempati posisi sentral untuk menerima bola-bola dari belakang. Dan kita juga harus lihat di posisi sayap kanan ini ada Pape Matar Sarr, Porro, Bissouma, dan Romero yang menciptakan segitiga-segitiga operan pendek ya agar bisa melewati pressing tingginya Arsenal. Dan kita juga sudah bisa melihat ya seberapa superiornya Spurs dalam jumlah pemain di area sentral seperti ini. Dan yang lebih menariknya lagi adalah posisinya Pedro Porro yang seringkali berganti posisi dengan Pape Matar Sarr. Pedro Porro yang bermain sebagai peran inverted fullback seringkali memasuki ke lini tengah Spurs ya, dan perannya dia di posisi seperti ini sangat penting karena dia itu memiliki kemampuan beroperasi di area-area sempit di lini tengah tersebut. Dan pergerakannya Porro dengan Sarr ini juga sangat fluid ya, di mana Porro itu bisa berganti posisi, bisa balik ke posisi awal di bek kanan. Sarr juga bisa masuk ke area sentral, tapi lebih sering Sarr juga sering masuk ke lini tengah ya untuk mungkin melakukan pergerakan yang mengecoh untuk pemain-pemain Arsenal seperti ini. Nah, apa yang terjadi setelah itu adalah ketika Spurs sudah berhasil melewati tekanan-tekanan tinggi Arsenal ya dengan umpan-umpan pendeknya mereka antara keempat pemain ini, dan pemain Spurs ini sudah bisa mulai maju seperti ini. Pemain Arsenal juga sudah makin mundur ke belakang ya. Apa yang terjadi adalah Pedro Porro yang bisa menempati posisi seperti ini juga di marking oleh Gabriel. Dan seringkali yang menjadi titik tumpu serangan balik Spurs adalah Kulusevski. Seringkali pemain Spurs itu langsung memberikan Kulusevski bola ya, karena dia itu memiliki kemampuan playmaking yang sangat bagus dari posisi sayap. Jadi bola ini kita langsung aja kasih ke Kulusevski. Jadi kenapa Kulusevski ini memiliki peran yang sangat penting di posisi sayap kanan? Karena adanya markingnya Zinchenko ya. Kulusevski itu sangat pintar ya. Kita tahu di posisi sayap seperti ini dia itu pasti akan dihadang oleh Zinchenko, dan juga di sebelah kanannya itu dia juga pergerakannya agak sedikit tertutup ya dengan garis
throw-in. Jadi di area sempit ini Kulusevski harus lebih lincah, lebih cepat, dan lebih jernih dalam soal pikiran ya, bagaimana untuk bisa melewati pressing-pressingnya Arsenal ini. Dan kenapa saya bilang Kulusevski ini penting? Karena Gabriel Jesus juga ya. Karena kalau kita lihat ya, Kulusevski itu memiliki kemampuan untuk memperlambat permainan. Karena dia itu dengan bodinya yang sangat kuat, dia juga bisa menahan hadangan defender lawan, dan juga kemampuan teknisnya itu juga sangat bagus. Jadi secara otomatis beberapa kali Jesus itu tertarik untuk melakukan pressing ke Kulusevski. Nah, itulah perannya Kulusevski di pertandingan kali ini, di mana dia bisa menarik double man marking dari dua pemain Arsenal, dan terlebih lagi Pedro Porro yang bermain sebagai inverted fullback, dia juga bisa melihat situasi ada ruang kosong di belakang Zinchenko. Dia bisa menarik Gabriel ke area tersebut, dan apa yang terjadi adalah area sentral yang terbuka lebar untuk pemain-pemain Spurs. Pape Matasar bisa masuk ke sini, Kulusevski bisa langsung ketemu jalur operannya, Bissouma juga bisa langsung lari, Keki Jang ke sini, James Maddison juga bisa langsung ke sini. Jadi banyak sekali pergerakan yang bisa dilakukan ketika ruang di sentral ini terbuka. Dan Kulusevski salah satu pemain terbaik di pertandingan kali ini. Nggak banyak pandit yang bilang dia itu berhak mendapatkan man of the match, tapi kenyataannya dia adalah salah satu pemain yang bermain sangat baik melawan Arsenal. Seperti yang tadi saya bilang, dia itu pintar dalam menahan bola, menahan hadangan-hadangan defender lawan seperti Jesus dan Zinchenko. Dan ketika dia sudah menempati posisi di area dekat kotak penalti Arsenal, dia itu juga memiliki visi yang bagus ya untuk meluncurkan bola-bola terobosan ke belakang. Seperti yang kita lihat untuk kesempatan emasnya Son Heung-min kali ini. Di situasi seperti ini bukanlah situasi yang sangat mudah untuk Kulusevski karena dia dikepung oleh beberapa pemain Arsenal di sekitarnya, ya. Tapi dia masih bisa-bisanya melihat celah antara Gabriel Magalhaes dan Kai Havertz untuk bisa langsung meluncurkan umpan-umpan terobosan ke Son Heung-min. Dan itu kita bisa lihat dari jumlah sentuhan Kulusevski di attacking third atau area sepertiga lapangan yang dekat dengan kotak penalti Arsenal. Dia memberikan 20 sentuhan. Sentuhan yang terbanyak di area ini untuk semua pemain Spurs. Itulah seberapa besar dan seberapa pentingnya perannya Kulusevski dalam meluncurkan serangan-serangan balik. Dan kita juga harus membicarakan pertarungan midfield battle antara Spurs dan Arsenal. Kita nggak bisa meragukan lagi, sebelum pertandingan kali ini kita sudah mendapatkan kabar, sudah mendapatkan isu-isu bahwa kedua tim ini mereka nggak akan mengalah ya dalam soal pengambilan alih di lini tengah pertandingan kali ini. Dan untuk Spurs, salah satu pemain terpenting dalam mencoba untuk pembangunan serangan yaitu adalah Yves Bissouma, karena dia memiliki kemampuan ngedribble yang sangat bagus. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengolah bola di area-area sempit seperti ini. Dan seperti yang kita ketahui, Arsenal itu pastinya akan melakukan high pressing. Jadi tugasnya Bissouma ini sangat penting karena dia sama sekali nggak boleh kecolongan di area seperti ini. Kalau dia kecolongan, itu bisa langsung gawat darurat. Dan itulah sebetulnya yang agak sedikit terjadi ya di fase-fase awal babak pertama. Fabio Vieira dan Martin Odegaard sangat rajin dalam bergantian peran ya dalam mencoba untuk melakukan pressing ke Bissouma, dan kelihatannya dia itu ada beberapa kali kurang nyaman ketika menerima bola di posisi seperti ini. Dan akhirnya skor pun berubah menjadi 1-0 untuk Arsenal. Nah, di situasi seperti ini, Ange Postecoglou melihat sepertinya memang Bissouma kurang berhasil dalam mengalirkan bola dari belakang ke depan, dan akhirnya butuh bantuan dari bentuk pemain seperti James Maddison yang harus mundur dari posisi nomor 10, mundur lebih dekat dengan posisinya Yves Bissouma ini. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke tactics board lagi. Nah, kita bisa langsung lihat bagaimana Maddison mundur dari posisi nomor 10, mundur sampai ke sini, lebih berdekatan dengan Bissouma. Dan sekali lagi ini juga menambahkan superioritas Spurs ya di area sentral ya, ada Porro, Maddison, Bissouma, dan Sarr. Dan ketika Maddison mundur seperti ini, dia itu mendapatkan peran yang lebih besar ya, bagaimana untuk
mencoba meluncurkan serangan-serangan balik seperti ini, dan mau nggak mau Declan Rice juga semakin terhisap ke posisinya Maddison dan akhirnya terpaksa untuk melakukan pressing yang lebih tinggi lagi, dan ini pastinya menjadi salah satu kunci pertarungan di area seperti ini, karena Maddison dengan kemampuannya dia ya untuk meliuk-liukkan badan, melakukan dribble di area-area sempit ini, kalau dia berhasil muter badan, dia bisa melakukan umpan-umpan ke Bissouma dan langsung ke Sarr, dan akhirnya bisa langsung serangan balik seperti itu. Atau dia bisa langsung melakukan umpan terobosan ke Porro, begitu. Tapi ini adalah kunci pertarungan, karena ini bukanlah tugas yang sangat mudah ya, karena dia harus melewati jenderal lapangannya Arsenal, yaitu Declan Rice yang sangat siaga ya untuk melakukan high pressing ini. Tapi dari sana itu sudah bisa kelihatan Spurs kelihatannya dalam pengaliran bola dari belakang ke depan itu lebih semakin maju ketika Maddison ini memberikan supportnya untuk Bissouma, dan Spurs juga terlihat lebih dominan di area sentral. Tapi salah satu kunci kemenangan di lini tengah untuk Spurs di pertandingan kali ini, kenapa mereka itu terlihat lebih dominan, adalah apa yang terjadi di babak kedua, cedera yang dialami oleh Declan Rice. Declan Rice dia mengalami cedera kaki dan harus digantikan oleh Jorginho yang bermain di posisi pivot untuk Arsenal. Dan Fabio Vieira juga kelihatannya terlalu tegang dan kelihatannya tidak bisa mengikuti ritme permainan, harus diganti oleh Kai Havertz yang juga bukan pemain defensif ya secara alami begitu. Jadi ada dua pergantian pemain nih di lini tengahnya Arsenal, kelihatannya ini juga sangat membantu ya arus permainan Spurs di babak kedua. Di mana James Maddison ketika dia menerima bola, dia itu tidak menerima hadangan yang lebih sigap dari Declan Rice, karena Jorginho yang umurnya juga bukan pemain muda lagi ya, dia itu kurang cepat dalam melakukan antisipasi bahaya. Dan kita bisa lihat dari situasi ini, kita bisa lihat seberapa besar ruang yang didapatkan oleh Maddison, dan kita bisa lihat ada 4-5 meter antara Maddison dengan Jorginho yang telat dalam soal reaksi menjaga pergerakannya Maddison ini, dan ini akhirnya membiarkan Maddison bisa langsung meluncurkan umpan ke depan ke Kulusevski. Jadi kira-kira begitulah bagaimana Spurs bisa mendominasi Arsenal di lini tengah pertandingan kali ini. Itu bisa kita lihat walaupun skornya 2-2, kita bisa melihat Spurs bermain lebih bagus daripada Arsenal. Jadi kira-kira begitulah bagaimana Ange Postecoglou bisa mengalahkan Arteta di pertandingan kali ini dari segi taktik. Dan yang cukup menariknya adalah, ini kita harus catat ya, sebelum pertandingan ini kita sudah menduga bahwa pertarungan paling besar akan terjadi di lini tengah, dan itulah memang yang terjadi. Dan yang lebih menariknya lagi adalah bagaimana Arteta itu memasangkan susunan formasi Arsenal itu kelihatan lebih pasif daripada biasanya. Mungkin pasif itu bukan kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan Arsenal, tapi mungkin ini adalah strateginya Arsenal dalam soal menghadapi klub-klub papan atas, di mana mereka lebih memberikan inisiatif, memberikan bola lebih banyak ke tim lawan, dan akhirnya ketika mereka mendapatkan bola di area sentral seperti Bissouma atau Sarr di area-area sentral seperti ini, mereka langsung menyergap seperti singa dan mencoba untuk melakukan counter pressing, karena ketika mereka mendapatkan bola di area-area seperti ini, seperti yang kita lihat, Gabriel Jesus dia langsung cepat menyergap James Maddison yang menerima bola saat ini, dan akhirnya ini bisa menciptakan peluang yang sangat manis untuk Jesus. Sayangnya untuk Arsenal, Jesus tidak bisa menyelesaikan peluang emas tersebut. Oke guys, jadi begitu saja analisa saya tentang bagaimana Spurs bisa mendapatkan dominasi pertandingan di pertandingan kali ini. Coba kasih pendapat kalian, coba kasih pengamatan kalian di bagian komen di bawah. Pastinya jangan segan-segan kasih komen, karena saya pastinya juga pengen tahu pengamatan kalian.
Dan yang terakhir, seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe, karena saya pastinya juga akan terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Oke, jadi kalau kalian enjoy, jangan ragu-ragu, langsung klik like dan subscribe. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih atas perhatian Anda.